Sway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Kelapar Hosting. Kita mengambil tema tentang perusahaan yang terdiri dari anggota saya sendiri, Irsan Sofwan Fauzi dengan NIM 34112011032. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan bagian head. Terus di body-nya saya menjelaskan tentang efek buffer, terus button menu, tombol menu, dan header, dan banner, dan juga sidebar, dan juga home. Nah, selanjutnya ada Agung Prasetyo. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agung Prasetyo dengan NIM 341201034. Di sini saya akan menjelaskan bagian kontak, footer, dan juga billing.html. Selanjutnya ada saya, Arik Miftah Fauzan, dengan NIM 3411201045. Di sini saya akan menjelaskan bagian produk dan juga bagian about us. Dan saya Ayu Nur Oktaviani dengan NIM 34112011047 akan menjelaskan mengenai feedback.html. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini kita pertama-tama buat terlebih dahulu type HTML-nya, terus HTML, dan juga head-nya. Nah, di dalam head ada beberapa sintaks. Kita di sini menggunakan meta charset, UTF-8, terus meta name viewport, kontennya width sama dengan device dikurang width, terus initial scale-nya sama dengan 1.0. Nah, di sini meta ini berfungsi untuk mengadaptasikan suatu website agar websitenya bisa terlihat lebih baik di mobile ataupun di desktop. Nah, di sini perlu ada title. Di sini kita menggunakan nama Kelapar Hosting. Lalu ada link untuk memanggil CSS-nya dan juga link untuk memanggil ajak, fungsi ajak, dan juga memanggil link untuk on Google APIs. Nah, bagian yang selesai, dan sekarang kita ke bagian body-nya. Nah, di bagian body pertama ada efek buffer atau loading screen. Di sini pertama-tama kita buat menggunakan sintaks div dan kelasnya spinner container. Terus CSS-nya seperti ini. Di sini ada spin container dengan position top left with egg background color display hingga z index, dan display spinner container dengan opacity dan visibility-nya. Lalu di sini kita ada div lagi dengan kelasnya circles. Nah, CSS-nya seperti ini. Ada with height, position, opacity, visibility, animation. Di sini kita menggunakan animation display circle supaya loading screen-nya berputar-putar. Dan di sini fungsi div di sini yang kosong itu sebenarnya untuk titik-titik yang muter nanti yang akan kita tampilkan. Nah, selanjutnya tentang tombol menu. Di sini kita menggunakan fungsi sintaks div dengan kelas container dan CSS seperti ini. Ada dua,
container dan display container. Nah, di dalamnya ada div class lagi dengan nama hamburger menu. CSS-nya seperti ini. Nah, di dalamnya lagi ada syntax div line 1 hingga 3 dan juga span close. Langsung kita lanjut ke header-nya. Di bagian header ini kita beri kelas header, CSS seperti ini. Lalu di dalamnya ada syntax div dengan kelas img wrapper, CSS-nya seperti ini. Dan juga kita menambahkan foto di header-nya. Lalu ke bagian banner-nya, ini letaknya di header juga, tetapi ini bagian kita menuliskan teksnya. Lalu kita ke bagian sidebar. Di bagian sidebar kita menggunakan syntax section dengan kelasnya sidebar. CSS-nya seperti ini. Nah, di dalamnya ada syntax UL dengan kelasnya menu. CSS-nya seperti ini. Dan ada syntax LI, kelasnya menu item, CSS-nya seperti ini. Dan di dalamnya ada ref untuk link, terus kelasnya menu link, CSS-nya seperti ini. Nah, lalu ada data konten, ininya home dan kontennya home. Begitu seterusnya, akan tetapi isi kontennya berbeda. Di sini contohnya ref-nya kita menggunakan ID Cloverhost dan seterusnya sama, cuman beda di bagian kontennya saja. Lalu kita ke div class sosial media. Di sini kita gunakan ref sosial media, terus di sini kita menggunakan fungsi italic dengan kelasnya Facebook dan seterusnya. Lalu di sini ada bagian home, kita menggunakan fungsi section dengan ID Cloverhost dan kelasnya about us, CSS-nya seperti ini, dan div class section. Di dalamnya ada div class section header, CSS-nya seperti ini, dan di dalamnya lagi ada H1 dengan kelas section heading, CSS-nya seperti ini, dan isi kontennya what's Clover hosting. Lalu kita beri underline, terus di bawahnya kita buat lagi div dengan kelas service, CSS-nya seperti ini, dan seperti ini. Lalu kita di dalamnya ada div lagi, kelasnya service. Nah, di sini CSS-nya agak sedikit banyak ya. Lalu kita buat div lagi dengan kelasnya service header, CSS seperti ini, dan menggunakan syntax I, class pen, terus ada A3 dengan isi kontennya 1, akses yang jauh lebih mudah dan ditutup. Begitu seterusnya, tetapi isi kontennya berbeda-beda. Selanjutnya, produk akan dijelaskan oleh Arif Miftah. Untuk Arif Miftah dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian produk. Nah, di bagian produk ini kita mendapatkan sintaks sebagai session ID produk. Nah, ini itu untuk
membuat halaman bagian produknya, memberi tanda bagian produk. Nah, CSS-nya seperti ini. Nah, di bawahnya ada sintak div class selection header. Ini untuk bagian header-nya, untuk menamai bagian header. CSS-nya seperti ini. Nah, di bawahnya ada bagian H1 class selection heading yang diberi nama produk. Ini adalah nama bagian produknya, dan di bawahnya ada sintak untuk underline. Di bawahnya kita akan mendapatkan div class card wrapper. Nah, ini sintak untuk membuatkan bagian kartu atau bagian kotak yang akan diisi oleh produknya tersebut. Seperti ini CSS-nya. Nah, di bawahnya juga kita ada div class card. Ini untuk bagian kartunya sama. Dan di bawahnya juga kita menggunakan div class card image. Ini adalah untuk membuat background kartu agar kita bisa dimasukkan gambar. Selanjutnya di bawahnya ada image source. Ini adalah bagian untuk memasukkan gambarnya. Selanjutnya di bawahnya ada div class card info. Ini adalah bagian untuk teks yang akan dicantumkan. Di bawahnya ada sintak H2 domain. Ini adalah nama produknya yang akan kita gunakan. Di bawahnya ada sintaks P untuk mendefinisikan sebuah paragraf. Yang pertama ada domain, lalu kita ada BR untuk membuat garis baru. Gunakan domain terbaik untuk website terbaik Anda. Lalu di bawahnya juga ada membuat garis baru yang akan diisi oleh harganya tersebut. Nah, di bawahnya kita menemukan bagian sintak yang akan menunjukkan kita membuat button. Yang pertama ada href sama dengan billing.html yang akan diisi beli. Nah, ini adalah button untuk kita membelinya. Jika ditekan, button ini akan menuju ke billing.html. Seperti ini CSS-nya. Nah, selanjutnya sama, sintaknya sama seperti tadi, hanya saja yang berbedanya isinya saja. Selanjutnya di bagian about us. Nah, di bagian about us ini kita juga sama menggunakan section ID kelasnya tim. Seperti ini CSS-nya. Lalu di bawahnya ada div class selection header. Sama seperti tadi, hanya saja yang berbedanya ini diberi nama dengan about us. Kita juga beri underline. Lalu di bawahnya kita juga menggunakan bagian card seperti tadi. Card wrapper dan div class card sama seperti tadi. Di sini juga kita menggunakan background yang akan diisi oleh gambar atau foto kami sendiri dari setiap anggotanya. Lalu di bagian card info, di sini akan diisikan dengan bagian nama dan juga NIM kami. Dan di bagian paragraf barunya, kita akan menambahkan kata-kata seperti kata-kata penyemangat seperti itu. Nah, ke bawahnya juga sama, sintak di bawahnya itu akan seperti sintak-sintak yang di atas tadi. Seperti tadi ada cardnya, ada bagian card info, background, dan lain-lain, sama seperti sintak yang tadi. Selanjutnya bagian kontak. Bagian kontak akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari kontak. Di kontak tersebut kita membuat syntax section
dengan ID kontak dan kelasnya kontak. Untuk CSS-nya sebagai berikut. Nah, lalu di dalam section tersebut ada div class dengan nama contact wrapper. Untuk CSS-nya juga seperti berikut. Lalu selanjutnya dalam div ada div lagi dengan kelas dengan nama contact left. Untuk CSS-nya juga seperti berikut. Lalu ada div kelas lagi dengan nama contact right. Untuk CSS-nya seperti berikut. Lalu selanjutnya ada A1 dengan kelas contact heading dengan nama kontak. Untuk CSS-nya seperti berikut. Lalu selanjutnya kita menambahkan form. Lalu dalam form tersebut ada div class dengan nama input group. Untuk CSS-nya juga sebagai berikut. Nah, lalu dalam div tersebut ada input type dengan nama text dengan class field. Untuk class field-nya CSS-nya sebagai berikut juga. Lalu kita beri label class dengan nama input label. Lalu isinya ada full name. Untuk input labelnya CSS-nya sebagai berikut juga. Lalu menggunakan div baru dengan div class dengan nama input group. Untuk CSS-nya sebagai berikut juga. Tapi untuk ke bawahnya sama ya, hanya berbeda tipenya saja seperti email dan juga field message seperti itu untuk ini. Lalu di bawahnya ada button dengan href feedback.html dengan kelas submit button. Lalu value-nya submit dengan nama submit. Untuk submit buttonnya CSS-nya sebagai berikut. Lalu kita masuk langsung ke footer. Di sini footer sintaksnya dengan nama footer class dengan nama footer. Untuk CSS-nya juga sebagai berikut. Oke. Lalu di dalam footer tersebut ada div dengan kelas footer content. Untuk CSS-nya juga sebagai berikut. Lalu dalamnya ada tag P dengan kelas copyright. Untuk CSS-nya juga sebagai berikut. Lalu diberi isi copyright 2021 Clover Hosting. Lalu ada div class lagi dengan nama socialist. Untuk CSS-nya juga sebagai berikut. Ternyata tidak ada CSS-nya, maaf. Lalu selanjutnya ada href dengan memasukkan link-link tersebut dengan icon kelas Facebook misalkan.
Lalu untuk ke bawahnya juga sama, tetapi untuk konten isinya berbeda-beda. Lalu di bawahnya ada button scroll up dengan href link, lalu kelasnya menggunakan scroll button, lalu ikonnya menggunakan arrow up. Untuk scroll button CSS-nya sebagai berikut. Lalu ke JavaScript. Kita memasukkan script source dengan nama script.js dan juga script jQuery dengan memasukkan link jQuery tersebut. Lalu sekarang kita masuk ke billing.html. Selanjutnya ada billing HTML. Di sini billing HTML saya ambil dari contoh di Bootstrap. Hanya saja saya ubah isi konten-kontennya menjadi berbeda. Selanjutnya ke feedback.html. Untuk feedback.html akan dijelaskan oleh Ayu. Baik, saya akan melanjutkan bagian terakhir dari program ini, yaitu feedback.html. Pertama, buat tag HTML di head ada meta name, viewport, content, with device, with initial skala 1,1.0. Ya, ini berfungsi untuk menyesuaikan tampilan web di mobile ataupun di desktop nantinya. Kemudian ada title, yaitu judulnya ada feedback Clover Hosting. Kemudian ada link rel, style sheet, dan href-nya ada 2, yaitu mencantumkan CSS style dan CSS demo. Kemudian setelah head, di bawahnya ada tag div, terus ada class script top. Berikut CSS dari script top. Kemudian ada class rt container dengan CSS sebagai berikut. Class call rt4 dan it code right. CSS-nya sebagai berikut. Kemudian call rt2, lalu ada tag UL dan dalamnya ada LI, yaitu untuk mencantumkan halaman sebelumnya, yaitu halaman utama index.html dengan bacaan back to home, tombol back to home. Kemudian ada header class dengan CSS sebagai berikut script header. Bawahnya ada class rt container lagi. Lalu ada kelas call rt12 dengan CSS sebagai berikut, dan kelas rt heading dengan CSS sebagai berikut. Lalu bawahnya ada tag header 1 feedback Clover Hosting, ditutup dengan tag div dan header. Kemudian ada tag section yang di dalamnya ada div class menggunakan CSS rt container dan cool rt12 dan kelas script content. Dengan CSS sebagai berikut. Kemudian ada div class feedback sebagai berikut. Lalu ada tag paragraf baru
yaitu bacaan seperti ini. Dear customer, terima kasih telah menghubungi customer service kami. Tinjauan yang Anda berikan akan segera kami. Terus ada H4, silahkan menilai pengalaman layanan Anda untuk parameter berikut, yaitu rating. Pembuatan rating menggunakan form, method, post, action URL, yang mana ada text span class yang dinamakan star rating. CSS-nya sebagai berikut. Di dalam span ada input type radio dan namanya rating 1, terus value-nya 1 sampai 5. Kemudian ada input style, yaitu background-nya, color, padding, border, terus tipenya submit, value-nya submit, dan namanya juga. Kemudian ditutup dengan tag div, section, dan HTML. Untuk bagian JavaScript-nya seperti ini, kita menggunakan Windows.on. Di sini kita menggunakan timeout, doc query selector, di body class list, display-nya 2000 ms. Lalu kita fungsi ini tuh untuk loading screen-nya. Terus di sini kita buat hamburger menu. Di sini kita membuat fungsi dari button hamburger menu yang garis 3. Lalu kita membuat sintaks scroll button untuk scroll up ke atas yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan ke websitenya. Nah, ini loading screen-nya seperti ini. Dan ini merupakan tampilan awal dari website yang telah kita buat tadi sebelumnya. Sini ada bagian header, sini ada tulisan cover hosting, bla 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 bla. Dan di sini kalau kita nge-scroll ke bawah, kita akan melihat isi dari keunggulan-keunggulan dari cover hosting. Seperti ini. Dan kita scroll ke bawah lagi, ada list produk. Oke, di sini ada page bagian produk. Di sini ada 3 produk. Di sini ada domain, hosting, dan SSL-nya. Di sini about us yang terdiri dari anggota yang tadi, dan juga di bagian bawah ada kontak dan footer seperti ini. Ya, kita akan melihat tampilan untuk payment cover hosting ya. Oke, ini tampilan payment cover hosting yang telah tadi kita buat menggunakan Bootstrap. Ada sedikit konten-konten yang telah diubah jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian feedback-nya. Nah, di bagian feedback kita akan melihat tampilannya seperti ini. Oke, di sini ada button untuk scroll up ke bagian header. Dan juga di sini ada bagian sidebar. Kita bisa melihat bagian website yang kita inginkan, misalkan kita mau ke bagian about us. Oke, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.